TED Talk-nya kita, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung sekarang. Yang kedua itu adalah pengenalan dari kami. Jadi kita itu adalah komunitas teknologi yang ada di Palu, jadi Hammercode namanya. Sorry, Hammercode namanya. Jadi kita sudah berjalan dari 2017 untuk Instagram kami sendiri bisa nanti kita taruh di eh, chat ini. Jadi bagi yang ingin mau follow, mohon di follow. Jadi untuk yang kedua itu adalah pengenalan kepada materinya. Nah, itu akan itu akan berlanjut dengan pembawaan materinya sendiri. Jadi saya kasihkan kepada saya serahkan kepada Kak Michael untuk bisa memulai share TED Talk-nya yang keempat ini. Terima kasih. Kepada kakak, silakan. Oke, sebelumnya thank you dulu kepada Hammercode yang udah undang sehingga bisa sharing di sini. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah join di sharing session kali ini. Eh, ya paling kita mulai aja dulu ya, langsung ke slide-nya. Sorry, bentar. Ini next. Nah, pertama saya mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Michael Kristianto, biasa dipanggil dengan Michael. Kalian boleh panggil saya Michael. Ya, terus saya sekarang kerja di Sendit sebagai senior software engineer. Aslinya dari Palu juga, dan sekarang tinggalnya di daerah Tangerang. Terus saya juga selain kerja di Sendit, saya juga kadang suka share konten-konten tentang programming atau coding gitu di Instagram atau di TikTok. Nah, terus kalau kalian mau kepoin bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di layar ini. Terus langsung aja kita ke materinya ya. Nah, jadi di sini saya akan overview dulu nih materi apa poin-poin yang bakal saya omongin atau yang bakal kita bahas. Nah, pertama itu kayak pertama itu tentang secret, terus biasa kita simpan secret itu di mana, terus risiko apa aja sih kalau misalnya secret itu terekspos, terus best practice-nya tuh sebaiknya gimana sih cara kita manage secret-secret kita. Terus saya akan jelaskan juga ada beberapa secret management service. Terus saya ada kasih live demo sedikit cara penggunaannya dengan menggunakan salah satu dari secret management service tersebut. Terus kemudian kalian bisa Q&A. Kita bahas tentang Q&A. Oh ya, by the way, link Q&A ini kalian bisa akses ya, yang di atas ada linknya canva.live. Kalian bisa isi kodenya di sana, atau mungkin juga bisa lewat langsung di question box yang ada di Google Meet. Terserah kalian sih. Nanti kita bakal bahas ya di tempat itu. Oke. Sorry Kak, apa Ya. namanya, screen-nya belum kelihatan. Oh, screen-nya. Oh, sorry ya. Tadi kayak udah share nih. Ini kelihatan nggak? Oke, kelihatan. Ya, berjalan Kak. Oh, oke. Mungkin balik ke awal atau gimana ya? Sorry. Nah, kalau kalian mau, kita lanjut aja kali ya. Ini kan tentang overview-nya tadi yang saya jelasin. Mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke bagian yang pertama, yaitu secret. Nah, tadi saya udah mention yang di sini di Canva.live, kalian bisa langsung taruh pertanyaan Q&A di situ. Ini nanti kita bakal bahas di akhir sesi ya. Nah, pertama itu kita bahas tentang secret. Jadi secret itu apa aja sih yang termasuk dalam kategori secret? Nah, secret itu dapat berupa sensitif data yang kita ingin yang kita ingin aktor itu tidak memiliki otorisasi.
actor yang tidak memiliki otorisasi itu tahu. Jadi benar-benar rahasia gitu. Jadi saat kita membahas secret dalam konteks software development, secret ini kayak mengacu kepada digital kredensial nih seperti authentication, ada akses ke layanan tertentu, contohnya kayak API key, ada database kredensial, ada encryption key, password dan sebagainya. Nah, terus selanjutnya, nah biasa nih kalau misalnya kita ngoding nih, misalnya kayak contohnya web service gitu misalnya, atau misalnya ngoding web suatu website. Biasanya kan kita simpan secret biasa di mana sih? Mungkin dari teman-teman mungkin masih ada yang menggunakan uh, hard-coded secret tersebut di source code-nya. Terus ada juga yang masih pakai NV file. Biasa kita menggunakan NV file. Terus kalau misalnya di hardcode itu mungkin aja itu ada potensi kita nge-commit secret tersebut ke dalam gate system kita gitu. Jadi siapapun bisa lihat jadinya secret. Jadi yang dulunya secret jadi udah nggak rahasia lagi gitu. Terus kalau misalnya itu kalau private git, kalau misalnya ke public git nih, berarti repositorinya itu public. Nah, berarti orang-orang itu orang lain yang public, jadi dia bisa lihat repo kita, terus bisa lihat secret kita gitu. Nah, kalau kalau misalnya kita taruh di NV file, kita bisa ignore NV file-nya. Tapi kalau misalnya ada tim member nih, misalnya yang kalian kerjain project ini nggak cuma sendiri nih ceritanya. Terus ada tim member baru, terus yang mau join, bantu kerjain projectnya, terus kalian bisa share secret tersebut lewat Slack atau email misalnya. Nah, tapi kan ini akan jadi problem kalau misalnya kalian share lewat Slack atau email ini, itu satunya itu yang pertama problemnya adalah unencrypted, maksudnya benar-benar kita transfer secret tersebut dalam bentuk plain text. Nah, terus nanti kita nggak tahu nih trackingnya gimana, mana secret yang paling baru nih. Misalnya si A punya secret value-nya sekian gitu, tiba-tiba di-share ke temannya, tim member yang lain itu dia ada update sesuatu misalnya di code-nya, terus mesti update secret-nya juga. Nah, terus habis itu si B ini update secret, tapi si A ini nggak tahu nih. Nah, itu tidak ada sinkronisasi nih antara tim member. Siapa yang punya secret ini yang paling up to date. Nah, itu karena tidak adanya single source of truth. Jadi beda developer nanti itu bisa beda secret value-nya gitu. Nah, gimana kalau tantangannya ini kamu misalnya bekerja dengan banyak project atau service nih. Jadi project-nya kalau mungkin masih satu dan kerja sendiri mungkin masih bisa di-manage sekali ya secret-nya. Coba kalau misalnya berandai-andai project itu banyak, terus secret-nya juga banyak. Jadi satu project itu secret yang kita perlukan tuh banyak banget. Habis itu jumlah deployment yang kita lakukan, misalnya deployment ini deployment ke server, misalnya ke staging atau ke production, berapa kali jumlah development yang kita lakukan. Terus belum lagi kalau misalnya kerjaan project itu beda-beda developer. Jadi maksudnya suatu tim itu lebih dari satu orang gitu. Maksudnya kita kerjaan projectnya lebih dari satu orang dalam suatu tim. Nah, bagaimana cara kita tahu cara manage secret itu mana nih secret yang paling up to date gitu. Nah, ini kalau misalnya kayak gini, kalau masih pakai sistem yang kayak sharing secret dari email misalnya atau dari hardcode atau enggak di NV file itu, ini bakal ningkatin resiko karena udah mulai rumit ya memanage secret-secret tadi. Nah, ini bentar ya. Ya, ini resiko-resiko yang mungkin terjadi kalau misalnya secret itu terekspos nih misalnya. Kalau misalnya tadi kan saya udah jelasin di awal itu kalau misalnya kita sharing secret melalui kayak email atau Slack dan semacamnya itu kan unencrypted nih. Nah, itu bisa jadi kemungkinan tuh resikonya tuh kebocoran data
terus ada kerugian finansial, terus ada cybercrime, dan masih banyak lagi. Nah, di sini berikut data-data yang saya udah rangkum nih dari sumbernya itu di Git Guardian. Jadi per hari itu lumayan cukup mengejutkan ya. Jadi ada sekitar 5.000 secret terdeteksi per hari ini berdasarkan dari Git Guardian. Jadi secret yang dideteksi itu berdasarkan dari public repo yang ada di GitHub. Belum lagi termasuk dari Git system yang lainnya. Terus sekitar 2 juta secret itu terdeteksi di 2020, terus 85%-nya itu berasal dari personal repository. Nah, ini lokasi-lokasi yang saya highlight ya buat yang paling banyak secretnya itu di expose di negara mana aja. Nah, ini mengejutkan juga karena di peringkat, kalau kalian itu di peringkat nomor 10 itu ada Indonesia, itu ada negara kita di situ, jadi lumayan juga. Jadi ini cukup satu topik yang cukup ini sih perlu diperhatikan sih, tentang masalah secret. Tuh. Terus next. Nah, ini dia jenis-jenis secret yang leaks yang berdasarkan di Git Guardian tadi nih. Apa aja sih secret yang ditemukan sama Git Guardian tadi? Jadi macam-macamnya itu ada Google Key. Google Key ini maksudnya key yang digunakan untuk kita koneksi ke Google API sama Firebase atau service Google lainnya. Terus itu ada DB connection string. Itu kayak koneksi kita ke suatu database. Terus ada juga API key. Terus ada juga API key buat messaging system. Messaging system di sini maksudnya seperti email atau Slack atau Twilio. Ini kalau kalian misalnya jenis-jenis yang ditemukan sama Git Guardian ini kebanyakan kayak integrasi ke third party gitu. Contohnya kita kayak integrasi API buat kirim email. Nah, secretnya itu leaks di repository kita. Terus gimana dong caranya kita buat mencegah risiko tersebut yang tadi saya udah paparin sebelumnya, biar nggak terjadi atau meminimalisir. Dan ada beberapa best practice yang perlu kita terapkan dalam menyimpan dan memanage secret. Nah, di sini yang pertama itu dari saya sih sarannya sih hindari commit dan push secret ke Git repo. Jadi sebisa mungkin kita menghindari namanya itu hard coded value secretnya. Apapun itu kayak misalnya connection string atau API key atau apapun yang berbau sensitif kayak password juga, misalnya pada password di dalam environment variable itu sebisa mungkin sih dihindari buat di hardcode. Terus yang nomor 2 ini simpan secret di encrypted storage. Nanti kita bakal bahas lebih lanjut tentang encrypted storage ini seperti apa. Terus yang nomor 3 ini kita punya centralized secret source. Nah, jadi ini buat men-tackle problem yang sebelumnya kayak misalnya satu developer dan developer lainnya itu tidak mempunyai atau tidak punya single source of truth tentang secret mana sih yang paling up to date gitu. Jadi kita mesti diperlukan suatu sistem atau aplikasi. Jadi itu hanya satu, jadi kita punya satu single source of truth dan itu paling up to date dan kita bakal nge-refer ke sana. Dan nomor 4 itu ada access control. Masuknya access control di sini itu kita punya kontrol terhadap siapa aja yang bakal punya akses buat read secretnya atau write secret. Jadi misalnya kalau kita implement misalnya kalau di dalam satu tim nih, misalnya si A punya akses buat nge-write sama nge-read suatu secret ke dalam project tertentu. Terus misalnya developer lain yang misalnya baru join atau junior member itu cuma punya akses nge-read suatu secret. Nah, itu kita mesti punya
akses kontrol dalam secret management tersebut. Nah, terus ini yang nomor 5 ini typo-nya. Ini auditing. Auditing ini maksudnya setelah kita punya akses kontrol, kita perlu namanya auditing. Biar kita tahu siapa aja yang mengakses secret tersebut atau siapa aja yang mengakses atau mengubah value dari secret tersebut dan kapan diaksesnya. Jadi auditing ini sangat perlu nantinya. Nah, terus kita lanjut ke ini bagian yang secret management service ya. Jadi tadi kan saya udah bahas di point sebelumnya itu ada tentang secret management service. Jadi sebenarnya itu di luar sana itu udah ada beberapa secret management service yang bisa kita pakai. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet manage atau membuat dari awal nih secret management service kita sendiri. Nah, di sini saya akan paparkan beberapa macam-macam software atau sistem yang bisa memanage secret tersebut. Nah, ada banyak service atau tools di luar sana. Ada contohnya kayak dari Vault ini dari HashiCorp. Nah, ini open source ya kalau nggak salah. Terus itu ada AWS juga. AWS ini punya yang namanya AWS Secret Manager. Nah, kalau Google itu punya Google Cloud KMS atau Key Management Service. Dan itu ada juga yang startup namanya Doppler. Nah, Doppler ini juga mengklaim dirinya sebagai Universal Secret Manager. Dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian mau tahu tuh, mungkin bisa cari kata kuncinya di Google, itu Secret Management Service, nanti bakal keluar macam-macam secret management service. Tuh. Nah, Doppler ini nanti kita bakal coba testing live demo kali ya dengan Doppler. Saya kalau Doppler ini dia mengklaim dirinya sebagai Universal Secret Manager. Jadi Doppler ini bisa langsung diintegrasikan juga ke misalnya kayak AWS atau ke KMS gitu. Jadi kalau kalian misalnya ataupun kalian udah pernah deploy aplikasi ke kayak platform as a service kayak Heroku atau mungkin kayak DigitalOcean, kalian punya hosting cloud di sana, Docker ini bisa support gitu. Nah, kalau misalnya kalau kayak AWS kan kita mesti hostingnya di AWS-nya. Kalau Google KMS kan kita mesti hostingnya di Google-nya. Nah, kalau Docker ini universal, jadi dimanapun platform kalian itu Docker itu mostly support sih. Gitu. Terus mungkin saya kasih sedikit ini kali ya, live demo ya. Sebentar ya, saya buka code-nya dulu. Ini masih kelihatan kan ya screen saya? Yep. Masih Kak, masih. Oke. Jadi di sini kita coba pakai Docker. Kita buka source code-nya juga ya. Ya, ini saya harap kelihatan ya. Ini apa contoh codingannya aja sih. Ini sorry. Ya, kelihatan Kak. Ini dalam bahasa Node.js atau JavaScript. Nah, biasanya kan kalau struktur kita misalnya nggak develop suatu aplikasi ini misalnya atau API. Nah, di sini tuh ini struktur code-nya, terus biasa kan kita kasih .env di sini. Misalnya ada times 2, terus ada port, kita mau contohnya aplikasi ini berjalan di port berapa gitu pas di start kan. Nah, dan seterusnya. Seterusnya itu misalnya kayak contohnya itu kayak database connection dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai configuration file-nya atau environment variable-nya. Nah, biasanya kalau kita dari kayak npm start kita kan
dia bakal baca dari portnya nih. Dia bakal listening dari port 3000. Nah, misalnya ada kondisi, misalnya kayak di mana contohnya server development itu jalan di 3000, tapi server staging sama production itu beda lagi nih. Contoh apa? Eh, contoh jalan portnya itu di mana? Jadi misalnya di development 3000, di staging beda lagi portnya, terus misalnya di production di beda port juga. Begitu juga pasti dengan database connection-nya, pasti beda-beda dong antara development, staging, atau production. Nah, semuanya kan ditaruh di dalam suatu environment variable nih. Nah, gimana caranya kalau misalnya kita manage secret ini pada saat, jadi kita bisa inject secret ini dari runtime. Nah, pertama saya buka ini dulu, Docker-nya dulu ya. Nah, kalau kalian tadi di Docker, ini docker.com, ya kita di sini sync environment variable at scale. Jadi kita bisa sync antara project kita dengan nanti klien seperti developer yang bakal menggunakan secret tersebut di suatu project. Nah, kita untuk intronya, saya demonya ini kita coba sign in dulu ya. Ini saya ada buat satu. Nah, di sini ada secret demo. Sebelumnya saya udah buat secret demo. Jadi kalau kalian misalnya mau buat itu, kalian bisa klik plus di sini. Terus di sini ada misalnya nama project kalian tuh misalnya kayak secret demo. Nah, ini kalian ketik aja terus description. Nanti kita tinggal klik create project. Nah, itu langsung muncul kayak gini. Nah, dalam sini si Docker ini bisa punya macam-macam environment ini. Ada development. By default dia udah buatin 3 environment secara default. Jadi ada development, staging, sama production. Nah, ini contohnya ya di development ya. Kita lihat. Nah, kita bisa definisikan nih secret-secret kita nih apa aja yang ada di dalam development environment ini. Nah, kita coba buka yang lain dulu biar kita tahu perbandingannya. Ini development, ini staging, ini production. Sebelum yang tadi seperti yang tadi saya bahas sebelumnya, ini ceritanya misalnya kita punya environment berbeda-beda antara base portnya 666 misalnya, terus kita punya satu lagi namanya staging, itu ada port 5000, terus ada production, di production portnya 3000. Di sini saya hanya contohin portnya aja ya, soalnya kalau misalnya database kalian bisa tambahin sendiri secretnya masing-masing. Kita cuma mau lihat kalau misalnya portnya itu berubah pada saat kita pakai Docker, berarti artinya benar-benar secretnya itu ke sync gitu. Nah, di 666, terus itu tadi di staging misalnya 5000, terus ini ya 3000. Nah, kita coba jalin dulu ya pakai Docker untuk yang code-nya. Nah, kalau tadi kan kita cuma npm start nih, langsung dia by default itu jalannya di 3000. Nah, kalau misalnya mau menggunakan Docker, kalian nanti bisa lihat, saya nanti kasih link getting started-nya, atau kalian bisa cari sendiri cara getting started buat setup Docker itu nggak ribet sih, cukup mudah sih. Cuma mungkin butuh 5 menit. Nah, ini kita pakai Docker. Nah, di Docker itu buat pengerannya itu pakai Docker run. Nah, sini kita define minc spasi dev ini maksudnya kita artinya bakal pakai config dev di sini, pakai config yang 666 tadi. Terus ini pakai dash terus ini comment buat jalanin app kita. Contohnya karena ini Node.js, jadi saya pakainya npm start. Kalau kalian lihat nih di npm start, ini cuma simple aja sih. Npm start kayak Node. Sorry. Buka ya.
Nah, script-nya cuma kayak gini ya, node index.js itu cuma execute node.js script. Nah, sekarang kita coba tes buat ngerunning Docker run minc.dev. Nanti dia bakal nge-fetch dulu nih dari Docker API atau CLI-nya, terus nanti dia bakal nge-inject langsung environment tersebut ke dalam sistem kita gitu. Nah, ini udah dilihat tadi kan sebelumnya kalau pada saat sebelum pakai Docker itu portnya di run di port 3000. Kenapa 3000? Karena tadi kan by default itu dari aplikasi ini, salah. Oh, di MV files ini saya settingnya 3000. Nah, walaupun kita udah define port di lokal, tapi kita pakai Docker run, dia bakal nge-inject atau nge-replace config apapun yang ada di lokal kita dengan environment variable terbaru. Nah, di sini ceritanya kita pakai config dev. Di sini config-nya itu value-nya itu port 666 sesuai dengan yang tadi di Docker sini ya. Gitu. Kita coba langsung tes aja di staging. Nah, kalau staging berarti kita tinggal ganti aja nih dev-nya ke stg. Jadi ini kita kayak kita sebagai developer dimudahkan banget nih, misalnya kalau kita menggunakan secret manager. Nah, dalam hal ini saya gunakan Docker. Kalian juga bisa gunain secret manager lain kayak Vault sama AWS kayak misalnya Parameter Store atau Google KMS itu mirip-mirip sih penggunanya, cuma mungkin beda komennya aja gitu. Nah, kalau di Docker kita coba run config staging, ya nanti pasti portnya bakal berubah sesuai dengan staging config di sini, yaitu port misalnya 5000 ya. Ini sangat berguna kalau misalnya kita contohnya kayak mungkin ada isu atau di staging atau di production yang ingin kita debug tapi nggak bisa di reproduce lagi gitu, misalnya di staging sama reproduce. Jadi kita debugnya di lokal, jadi kita bisa langsung get semua secret value-nya langsung kita inject dalam di lokal. Begitu juga dengan production, sama sini kita pakainya yang prod PRD ya kalau production. Langsung config itu bakal ngikutin dari sini dari port 3000. 3000. Nah, ada juga beberapa komen yang lain kayak misalnya for secret download data secret. Nah, misalnya kita mau cerita ini kita mau nge-download semua 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 MV file yang ada di Docker ini. Kita bisa pakai command ini Docker secret download minc staging. Bisa kita download staging file staging MV. Atau nah ini maka muncul ke print di konsol kita, atau cara kedua kalian juga bisa lewat sini nih, ini download as .mv file. Nah, selain itu di Docker ini tidak cuma untuk secret manager, kita bisa kasih akses nih ke misalnya kemana, ke IP tertentu misalnya, atau ke ke suatu CI server tertentu nih misalnya. Jadi kita bisa generate service token dan lain sebagainya. Nah, kemudian Kurang tahu apa yang terjadi ya. Aduh, kita saya lihat dulu apa yang terjadi sebenarnya. Mungkin ditunggu dulu pembicaranya soalnya laptopnya kayaknya mati. Jadi barusan dikabarin. Jadi Oh ya. mungkin tunggu berapa menit. Ya, sambil menunggu bagi peserta mungkin kalau kita butuh ya.
Ya, sambil menunggu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan di kolom chat. Untuk ya kita mohon juga kepada peserta. Oke. Oke, kepada eh, belum di-share sama mic-nya mati kayaknya. Oh, sorry. Screen-nya sudah kelihatan, cuman Sorry ya. Ya. mute kayaknya. Tadi terakhir sampai nampilin secret ya dalam format NV ya. Iya. Ya, jadi kita lanjut dulu. Oh, habis nampilin secret dalam format NV. Jadi di sini kita juga dengan Docker kita bisa ngatur akses nih. Misalnya kayak siapa aja member-member yang bisa mengakses secret tersebut. Terus kita bisa kasih akses misalnya ke kita punya pipeline di CI/CD kita. Nah, di situ kita bisa generate service token. Jadi CI/CD-nya itu cuma bisa misalnya nge-read variable. Sedangkan kalau misalnya kita sebagai admin dari project-nya kita bisa nge-set secret-nya. Jadi kita bisa atur biar si CI/CD pipeline itu kalau misalnya secret-nya amit-amit terekspos, dia cuma bisa punya read token gitu. Nah, selanjutnya itu ada logs. Nah, di sini kita bisa tahu nih siapa yang mengubah secret tersebut. Jadi ini penting banget buat auditing. Jadi kita tahu nih kapan dan siapa dan dari value apa sebelumnya ke value apa yang baru secret tersebut tuh diubah gitu. Dan secret itu change-nya lewat apa? Kalau di sini saya kemarin coba change dari website. Terus kalau misalnya kalian change dari CLI-nya itu nanti bakal ke log juga nih di bagian logs-nya. Itu sih. Terus di sini Docker juga tadi kan sebagai universal secret manager. Nah, di Docker ini kita bisa integrasikan juga nih ke beberapa CI/CD atau service-service yang udah kita punya di sebelumnya. Contohnya kayak Netlify atau Heroku. Nah, itu juga bisa diintegrasi langsung. Terus ada AWS Parameter Store. Ini biasa digunakan buat secret manager kalau di Amazon. Kalau misalnya kalian udah pernah deploy ke Docker, nanti juga bisa. Jadi kalau misalnya kita punya aplikasi di Docker, terus kita bakal nge-inject secret-nya itu dengan Docker file. Nah, ini kita bisa taruh script Docker-nya itu pada saat Docker build. Nah, terus bisa juga taruh di Kubernetes, terus ada di Terraform dan lain sebagainya. Ini juga ada DigitalOcean sama Cloud Build. Gitu. Paling ya itu sih. Ya, kita bisa invite juga membernya. Bisa atur siapa aja yang punya akses buat contohnya si Michael Goni punya akses ke dev, staging, sama production. Nah, kita bisa invite tim member kita. Jadi misalnya cuma bisa akses ke dev sama staging doang gitu. Jadi production itu nggak ada akses. Itu bisa juga diatur. Itu sih. Terus, bentar ya. Ini udah, oke. Terus yang terakhir, setelah live demo, udah sih. Kita mungkin lanjut ke Q&A kali ya. Bentar. Kita lihat slide-nya dulu. Ya, berikut sih demo dari saya tentang sharing dan storing and managing secret di Tech Talk kali ini.
Sekian dan terima kasih. Mungkin kita langsung bahas ke Q&A kali ya. Iya, Kak. Nah, untuk peserta mungkin kalau ada yang mau ditanyakan soal storing and managing secret di bisa tulis di kolom komentar, nanti kita bisa unmute ya, mungkin supaya lebih bagus. Iya, boleh langsung di kolom chat atau enggak langsung speak di Google Meet juga boleh, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau ada yang peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa diangkat di raise hand sama nanti kita unmute mikrofonnya supaya lebih interaktif ya. Iya. Oh, ini udah ada satu nih dari Anonymous nih. Langsung tanya di Canva Live-nya. Jadi si Universal Secret Management ini apakah harus dipakai di sistem skala kecil? Menurut saya sih, kalau bisa sih pada saat pertama kali kita nge-setup project, kita langsung nge-setup aja nih secret manajemennya juga. Gitu. Jadi misalnya kalau ada handover contohnya, atau ada team member baru yang ingin kontribusi misalnya ke dalam project kita, itu mungkin lebih gampang. Gitu. Dan kita nggak perlu sharing secret tersebut lewat kayak misalnya Slack atau email, jadi kita nggak tahu nih mana yang paling update. Jadi kita punya satu single source of truth sih. Gitu. Semoga menjawab ya, Anonymous. Ya, bisa juga lewat Canva ya, canva.live mungkin. Jadi untuk peserta kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, karena kita masih punya waktu ya. Halo, halo. Ini, oh ya, ada pertanyaan dari Saudara Ayub Oh ya, di kolom komentar. Kalau mau di mikrofonnya bisa juga, Ayub. Sorry, kayaknya dia halo. Halo? Oh ya, ini ada pertanyaan sih. Pada saat run ini di Google Meet ya, jadi saya bacain aja. Pada saat run Doppler, apakah diekspos ke sistem NV? Sistem NV berarti pada saat run project-nya aja sih. Jadi pada saat misalnya kan contohnya di npm start ya. Kalau saya contohin di sini tadi. Kan pada saat Doppler run min cprd, jadi kita NV environment variable itu hanya jalan di terminal ini gitu. Jadi kita pada saat kita echo di terminal lain itu nggak bakal muncul sih. Gitu. Jadi cuma pada saat run di terminal session ini. Semoga menjawab ya, Ayub. Ya. Oke. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan lagi. Ini ada Itu dari Rondu. Apa kelebihannya Doppler dibanding Volt, KMS, dan lain-lain? So far sih kalau yang udah pernah saya coba itu kayak AWS parameter store sama KMS. Kalau Vault itu belum pernah coba. Cuma kalau dilihat dari Vault itu juga punya fitur yang serupa. Serupa contohnya kayak access management, kayak audit logs-nya juga ada, terus ada access control. Nah, di KMS juga ada, semua itu ada. Kelebihannya ini kalau mereka sih klaimnya bisa universal. Jadi kalau misalnya walaupun kita punya secret juga di KMS, kita bisa sync juga nih dengan Docker. Dan secret kita ini kalau di Docker itu dia nggak secret kita itu nggak disimpan di Dockernya. Jadi dia punya satu kayak third party lagi buat nge-store secret-secret tersebut. Jadi dan third party ini udah PCI DSS-nya. Kalau teman-teman belum tahu PCI DSS itu apa, nanti bisa cari di Google. Itu kayak kayak apa ya? Kayak yang uh, buat ngatur seberapa aman mungkin ya ke cara kita menyimpan suatu data-data sensitif. Nah, itu sih.
Ya, untuk jawabannya kira-kira sudah menjawab ya. Ya kalau kurang menjawab mungkin langsung bisa open mic kali ya. Iya, kalau kurang menjawab bisa open mic-nya supaya lebih lagi, lebih jelas lagi ya. Untuk peserta yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan kira-kira. Oh ya, saya juga mau bertanya nih, kalau bisa. Boleh dong. Jadi kan tadi eh, pakai perintah di terminalnya itu cuma panggil Doppler ya. Nah, tapi pas di Doppler tadi kayak nggak ada yang menghubungkan dengan Oh, maksudnya ya kayak nggak ada yang menghubungkan dengan kode ini gitu. jadi Jadi langsung itu sebelum panggil. itu ya, sebenarnya kita mesti Docker login dulu. Nanti Docker login ini bakal nge-open browser kita pas Docker login nih. Karena saya udah pernah login sebelumnya, jadi kita jadi udah langsung ke config gitu, kayak akses tokennya. Tuh. Oh, Nanti ya, nanti dia bakal open authorization test di browser kita. Jadi kita login pakai browsernya, habis itu nanti dia otomatis nih nge-sync antara terminal ini sama di Doppler-nya gitu. Mungkin saya kasih link buat ini ya, getting started kali ya, Doppler. Sebentar, ini saya kasih link di live chat. Nah, jadi itu gampang banget sih. Jadi kita bisa langsung ke installation. Di installation ini kita langsung bisa install tuh nggak lama sih, sekitar 4 menit atau 5 menit. Kita langsung kalau kalian bisa pakai Mac atau Windows ini bisa dipilih aja, disesuaikan. Nah, kita pertama pasti Docker login nih. Baru nih kita setup. Kita minta setup. Kita bakal disuruh pilih setupnya itu seperti apa. Udah deh, tinggal run aja. Tuh. Gitu sih, Mas. oh ya, terima kasih Kak. Berarti tergantung nama filenya, nama projectnya juga yang di Doppler ya. Iya, jadi di Docker itu bisa beberapa multi project sih istilahnya. Multi project, bentar. Jadi kita ya bisa beberapa project kita bisa langsung uh, apa tambah-tambahin project sesuka kita sih. Terus karena ini by defaultnya ini kan Node.js. Node.js tuh setahu saya sih kalau by default dia bakal kita bisa pilih nih pada saat config di sini, pada saat config di terminalnya kita mau pakai project yang mana gitu. Dan juga kita langsung salah gini deh. Kan bisa otak kita kembali bandingnya sih. Chat ini bakal muncul komen apa gitu, misalnya kita mau specify projectnya apa aja gitu. Contohnya kita mau dockeran mimpe, mimpe berarti projectnya. Jadi namanya secret demo ya, nggak salah. Demo ya. Dockeran mimpe secret demo, terus ini config-nya kita mau pakai staging, terus ini dash npm start. Karena ada kita bakal pakai project yang secret demo. Nah, kalau misalnya kita mau coba run pakai config project lain misalnya
bisa nanti aja nih di bagian sini link P misalnya di project. Karena ini nggak ada pasti nanti bakal error sih. Gitu. Itu sih. Nah, iya, terima kasih Kak. Nah, jadi untuk peserta kira-kira kalau ada pertanyaan lagi, dan kita juga ada untuk Hammer Code sendiri itu ada grup Discord-nya. Kalau mau join bisa join, saya taruh di eh, komentar ya untuk semua orang. Jadi kalau Anda ingin ada pertanyaan mungkin bisa join di Discord kami. Nanti insya Allah ya anggota yang di dalam bisa membantu seperti itu. Nah, Ya. ya, ada lagi. Ya ini ada pertanyaan lagi dari Anonymous. Kalau menurut kakak seberapa nggak aman sih kalau pakai MV file? Nggak amannya mungkin kalau menurut saya sih MV file itu nggak aman kalau misalnya ada satu kayak contohnya kayak teman yang iseng ke laptop kita terus dia bakal copy MV file kita atau mungkin laptop kita dicuri sih gitu. Atau mungkin ada malware atau virus yang bisa nge-scrap MV file kita di komputer kita sih. Gitu sih. Nah, ada pertanyaan nih dari Doni di kolom komentar. Untuk rekamannya kira-kira di Oh iya, nanti bakal share sih paling linknya. Nanti lewat HMR Code aja kita koordinasi. ya nanti kita kirim ke emailnya kayaknya lebih lebih baik. Ya. Ya, untuk peserta kira-kira ada lagi pertanyaan yang mau ditanyakan karena ini sudah mendekati jam 5 di Palu. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, mau pakai mikrofon atau pakai komentar atau yang berada di Canva Live juga bisa. Ya. Ya, nah kayaknya nggak ada pertanyaan lain lagi dari peserta kira-kira sudah mengerti semua. Mungkin ada juga yang masih kurang mengerti bisa dilihat kembali recordingnya supaya tambah bisa mengulang-ulang kembali pengajaran yang diberikan dan tekniknya. Ya, kami ingatkan kembali mungkin bisa di kita ambil foto ya supaya bisa diposting mungkin ke depannya. Kita harapkan kepada peserta untuk membuka kameranya supaya kita bisa ambil foto ya. Saya mohon maaf juga karena saya agak sedikit kurang enak badan ya. Bisa supaya pinnya oke. Kita ambil foto 1, 2, 3. Nah, untuk baris kedua, ulang. 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya mungkin peserta lain yang ya nggak apa-apa. Dari teman lain yang nggak bisa share kameranya nggak apa-apa. Oke. Ya, sarana hanya itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi bisa hubungi dari Miss Kak Michael ya. Kak Michael sama maaf karena Oh saya ya, lagi demam sebenarnya. Ya, ya. boleh. Nanti Eh, kita bisa pintas kayak di Instagram atau di TikTok. Saya juga ada link Discord sih, cuma ya biasa lebih aktif di TikTok sama di Instagram sih. Ada juga di ya, well, kunjungi link ini sih link.id/coding. ya, link.id/coding. Mungkin nanti kita kirimkan berserta
recording pengajarannya nanti dengan akun sosial media dan link-link lain yang mungkin bisa membantu kepada peserta untuk menerapkan storing and managing script ini. Oke. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada pemateri dan kawan-kawan yang bergabung. Semoga bisa diterapkan di masa depannya. Dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih kakak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Udah.